Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman sejawat apoteker se-Sumatera Selatan. Hari ini kita akan melaksanakan kegiatan atau program dari PDIAI Sumatera Selatan, di mana kita akan mengadakan podcast dengan tema bicara santai dan kita akan mengenal sosok-sosok apoteker yang ada di Sumatera Selatan. Jadi kegiatan ini akan rutin kita laksanakan dengan berbagai kegiatan. Kita akan mengundang beberapa narasumber dan juga beberapa tokoh-tokoh apoteker yang kita anggap memang beliau mempunyai kompeten untuk membicarakan atau membahas tentang kefarmasian. Baiklah Bapak Ibu teman sejawat apoteker, hari ini kita sudah kedatangan tamu, yaitu dari Ketua PCIAI Kota Palembang yang kami hormati Bapak Apoteker Erjon Magister Kesehatan. Selamat sore Pak Erjon. Sore Bu Novi. Apa kabar Pak Erjon? Baik Bu Novi. Sedikit informasi Bapak Ibu, Pak Erjon ini merupakan Ketua PC yang baru saja dilantik ya Pak ya, tanggal 2 sekitar bulan Juni. 26 Juni ya. 26 Juni ya, 2022. Jadi kepengurusan beliau ini masih anyar sekali Bapak Ibu ya, nanti tahun 2022 hingga tahun 2026. Sebelum kita mulai berbincang-bincang, saya akan memperkenalkan sedikit. Pak Erjon lahir di Bukit Tinggi pada tanggal 23 Maret 1968. Sudah sangat senior Pak ya. Jadi kalau kita hitung-hitung dari sekarang, beliau ini kurang lebih usianya sudah 54 tahun dengan usia yang cukup dewasa, sudah cukup matang dan masih semangat untuk mengurusi atau berkecimpung di dunia kefarmasian, terutama di organisasi Ikatan Apoteker Indonesia. Pak Erjon juga merupakan alumni dari Universitas Andalas tahun 94. Nah, tahun 94 itu Pak Novi baru umur 4 tahun. Nah, kurang lebih ya 3-4 tahun Bapak udah apoteker. Masuk ya tahun 88. Iya. Tapi belum ya? Belum. Masih wacana berarti. Jadi orang tua kami sebetulnya Pak Erjon ini sebetulnya. Kemudian sedikit Pak sebelum kita berbicara, mungkin teman-teman tuh mau kenal dulu Bapak secara pribadi ya Pak ya. Bapak sudah punya istri Pak? Sudah satu. Satu ya. Siapa Pak? Dan ibunya Leli. Bu Leli ya Pak ya. Bu Leli ya. Saat ini Bapak dan Ibu bekerjanya di mana nih Pak? Saat ini masih sebagai staf dosen di Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Bali Petegi. Kalau anak? Anak Ada juga berapa? 2 orang, yang Dua satu orang. orang juga kuliah di farmasi ya. Yang satu juga lagi proses apoteker. Kemudian setahun lagi juga jadi teman sehat juga setahun lagi sebenarnya. Alhamdulillah. Yang satu lagi itu di UNAN juga, tapi di sosial, di akuntansi. Sosial. Saking cintanya dengan farmasi nih Pak, anak Bapak aja satu masuk farmasi Pak. Mungkin Ya. Bapak bisa ceritakan sedikit Pak, atau mengarahkan berbagi cerita sama kita kok bisa anak Bapak masuk farmasi. Mungkin di rumah kan kami dengan Bu kan sama-sama farmasi gitu ya. Mungkin cerita kan nyambung. Jadi anak-anak mungkin dengar deh ya tentang obat dan sebagainya. Akhir-akhir terakhir kelas 3 itu ya tanpa dipaksa, tanpa diarahkan, dia maunya masuk farmasi gitu kan. Kita sebagai orang tua itu cuma memberi gambaran bagaimana kuliah farmasi. Kuliah farmasi memang agak sulit ya. Betul. Tapi sudah diberi gambaran dan dia masih mau itu gitu ya. Karena mungkin selama di rumah itu kan sering kami berdua dengan ibunya itu kan sering bahas tentang obat dan lain sebagainya dia. Jadi dia sangat tertarik juga ke sana. Dan buktinya ya dia juga bisa tamat tepat waktu gitu ya. Bertahun lama dengan nilai yang cukup memuaskan juga yang kemudian istilahnya. Alhamdulillah. Tidak mungkin lah ayahnya dosen, ibunya dosen, pinter pula nah anaknya juga pinter ya. Tapi Pak kalau sedikit berbicara tentang keluarga Pak, berarti tidak membatasi Pak ya, satu sains, satu sosial. Gimana tuh Pak mengatasinya itu Pak? Sebenarnya yang kecil juga dulu di SMA di IPA.
IPA Pak ya? Awalnya dia juga minat masuk farmasi, tapi ketika ada COVID-19 ya, kan kuliah online semua, jadi kakaknya kan lagi sibuk di rumah ya, itu buka-buka buku, ada tugas yang harus dikerjakan. Akhir-akhirnya dia berbalik arah gitu ya. Rasanya kok repot sekali kuliah farmasi ini. Jadi katanya dia pengen kuliah santai masa depan cerah katanya kan. Kuliah santai masa depan cerah. Apa Ya, itu? kalau farmasi kan memang saat ini ya mungkin kalau sulit ya memang sulit gitu ya. Betul. Tapi kalau kita peluang-peluang kerjanya, contoh aja alumni farmasi SIP itu hampir semuanya bekerja ya. Nah, tapi itulah dinamikanya. Jadi kalau kita punya anak itu nggak boleh dipaksa masuk apapun ya. Kita mungkin mengarahkan, memberikan gambaran, dan biarlah mereka yang memutuskan. Nah, itulah kira yang mungkin nanti gitu juga kan. Iya, insya Abang Allah itu belajar. ya, abang itu maunya kemana gitu. Kayaknya banyak juga kayaknya ke farmasi juga kayaknya. Saya masuk kampus farmasi kan. Ya enggak? Iya. Gak tahu tadinya ya. Pokoknya nanti kami belajar lah dari Bapak dengan Ibu nih. Jadi pada dasarnya Pak Erjun ini tidak memaksakan kehendak ya Pak ya, sesuai dengan peminatan anaknya. Ada yang mau ke sains, ada yang ke sosial, sebetulnya mendukung saja ya Pak ya. Iya, orang tua mendukung. Mendukung, Nah, walaupun dan- dua-duanya farmasi. Dan mengarahkan gitu ya, dan mengarahkan ke jalan yang baik lah. Kita mau memberikan gambaran ya, kira-kira kalau kuliah ini dunia kerjanya apa, kuliah ini dunia kerjanya apa, kita harus kasih gambaran sama anak gitu ya. Jadi mungkin kalau kita ada di SMA pun misalnya banyak juga yang mungkin yang mereka nggak tahu arahnya kan, arahnya nanti kuliah di mana, nanti dunianya kerjanya apa, maka kita orang tua yang dosen lah, itulah untungnya kita dosen ya. Iya. Kita mungkin tahu gambaran kira-kira kalau bidang ini nanti dunia kerjanya apa, kalau bidang ini dunia kerjanya apa, itulah untungnya kita dosennya. Iya. Itulah. Jadi Bu Novi juga beruntung dari dosen dia sama Pak Adi ya. Paling Nanti tidak udah bisa. tahu ya anaknya mau diarahkan kemana gitu. Iya, diskusi dengan senior itu Nah, penting juga itu, Pak ya. ya itulah kira-kira ya. Membuka gambaran. Tuh sedikit Bapak Ibu termasuk sejawat terkait kehidupan keluarga beliau. Nah, sudah banyak sekali bisa kita menjadi panutan Bapak Ibu ya. Mungkin sedikit Pak Erjon kita diskusi Pak terkait pengalaman kerja Pak Erjon. Mungkin Bapak ini kan tahunnya kan dosen CV. Mungkin Ya. Bapak bisa ceritakan Pak pengalaman Bapak kerja dulu Pak setelah tamat apoteker. Saya tamat apoteker ya, itu tidak di Palembang sebenarnya. Saya di Jakarta, kerja macam-macam ya. Kerja macam-macam, masuk juga di industri farmasi. Dia di tahun 98 itu kan zaman revolusi apa namanya itu ya? Krismon. Zaman ya Krismon gitu ya. Jadi kita tahu bahwa bahan baku obat kan semuanya impor. Jadi ketika itu hampir banyak yang kolap ya. Jadi sebagian besar dirumahkan. Jadi saya tahun 98 bulan Mei Palembang. Di Palembang itu yang pertama saya juga guru di sekolah menengah farmasi Pembina ya. Nah, guru Dan SMA. juga menangkap kepala sekolah ketika itu. Nah, kemudian juga pegang apotek pribumi. Lebih kurang ya berapa katanya? 8 mungkin lebih kurang 3-4 tahun lah ya. Baru 2002 bergabung dengan STP. Nah, jadi STP ini berdirinya 2002 ya. Jadi Juli 2002. Jadi angkatan pertama itu ya mungkin kuliah pertama itu mungkin Juli Agustus 2002 angkatan pertama STP. Ya. Selain di CV mengajar, kayaknya Bapak tuh anak-anaknya udah tersebar nih se Sumatera Selatan Betul, ini ya. ya. Jadi ketemu Itu tuh Pak banyak. Erjon. Jadi banyak ya. Jadi di STP saya juga mengajar memberikan kuliah lah ya. Banyak sekali yang prodi kesehatan ya, yang saya juga ikut mengajar atau memberi kuliah ya. Di kebidanan mungkin ada 3 tempat lah, di kebidanan di Kota Palembang, di perawatan ataupun juga SKM, dan juga pernah di Avardepkes ya. Nah, di Avardepkes juga lebih kurang lama juga lah kira-kira ya. Nah, terus akhirnya karena sudah tua juga kecapean juga, jadi fokus di CV lagi sekarang ya. Iya. Sampai jadi STP ini dari 2002 sampai sekarang sudah 20 tahun ya. 2 tahun. Nah,
20 tahun. Seumurnya Stevie lah saya. Jadi tidak bisa dipungkiri Pak Erjon adalah pendiri Stevie nih Pak ya. Stevie dari Kertapati ya Pak ya. Bantu Pak Anop kan, Pak Anop kan, Pak Anop ownernya, kita bantu Pak Anop. Artinya kan kita begini, dulu kan belum ada di Sumsel lah khususnya ya. Jadi Stevie ini juga perintis sebenarnya untuk formasi di Sumsel. Nah, jadi itulah awalnya, awal mula dari Pak Andri John. Bagaimana Sumsel ini ada formasi, makanya bantu-bantu Pak Anop untuk mendirikan formasi lah ya. Betul. Pak Anop, Bu Budi dan Relay lah ketika itu. Ya, jadi tidak bisa dipungkiri dengan usia yang sangat matang, beliau ini hampir separuh hidupnya mendedikasikan diri untuk farmasi khususnya di wilayah Sumatera Selatan. Mungkin suatu apresiasi dan suatu kebanggaan Stevie punya Pak Erjon gitu ya. Dan sekarang Pak Erjon juga mengabdikan diri sebagai ketua jatuhnya ya, ketua PCIAI Kota Palembang ya Pak. Mungkin bapak-bapak atau teman-teman sejawat juga perlu tahu ya Pak Erjon ini pada dasarnya bukan apoteker baru ya Pak ya. Jadi sudah lama mungkin jadi pengurus, jauh sebelum ada IAI, Bapak sudah terlibat dalam organisasi IAI. Mungkin sedikit Pak bisa Bapak ceritakan pengalaman Bapak mengurus organisasi IAI. Jadi Pak? sebelum IAI ya, dulu kan namanya adalah ISPI, Ikatan Sarjana Farmasi Indonesia ya. Saya juga pernah jadi pengurus ISPI itu dari tahun 2004 lah ya, saya sampai 2008 misalnya. Ketika itu juga ikut pernah Kongres Nasional ISPI di Bali ya. Kami dari Palembang ada dulu 4 orang, bukan 4 orang ya, 5 orang lah yang jadi pengurus PD ISPI Sumsel. Delegasinya ke Bali itu ada 5 orang. Jadi artinya dari 2003 lah ya, itu sudah mulai aktif di organisasi farmasi lah. Yang dulu namanya adalah ISPI ya. ISPI itu jadi IAI kalau nggak salah di pas Kongres di Jakarta ya, gitu ya. Jadi berubah ya. Jadi berubah jadi IAI, kemudian setelah itu juga ikut juga aktif ya. Kalau tidak aktif itu misalnya ikut pengurus PD ya, beberapa kali periode ya. Nah, terakhir mungkin di 2022 Juni itu diamanahkan lah, ya diamanahkan menjadi ketua PC IAI Kota Palembang. Ini amanah ya kan? Amanah itu kan harus dijalankan. Jadi kalau nggak dijalankan namanya adalah munafik gitu ya. Munafik ya. Itu tak kira. Iya, jadi kalau kita bisa runut dari tahun 2002 Pak Erjon dan teman-teman apoteker ini sudah terlibat di organisasi IAI ya Pak, dulu ISPI Pak ya? ISPI ya. Sudah banyak apoteker zaman dulu Pak? Dulu belum banyak tuh. Jadi malah dulu itu mungkin ya per bulan tuh ada arisan ISPI ya, itu dari rumah ke rumah tuh ya. Kami yang masuk junior biasanya nunggu mobil yang senior tuh ya, nunggu jalan, nanti numpang baru sampai di rumah ya, jadi tuan rumah untuk arisan bulanan ya. Jadi jumlahnya mungkin nggak yang hadir itu mungkin ya paling banyak 40 lah, itu udah banyak hadir tuh ya. Itu satu Sumsel atau Palembang aja Pak? Di Palembang. Di Palembang. Mungkin kita bisa hitung dengan jari lah. 40 orang Pak ya. Jadi mungkin ketika itu mungkin jumlah apoteker mungkin jauh, mungkin 50 lah lebih kurang. Se-Sumatera Selatan atau di Kota kota Palembang ya. Sekarang Pak? Sekarang ini kalau terdata di akun siap itu di PC itu ada hampir 800 ya. 800 anggota. 800 yang diperkirakan per tahunnya bisa nambah lebih kurang 10% ya. Jadi kalau di akhir jabatan itu mungkin 2006 itu sudah mendekati 1.000 tuh. Bahkan lebih dari 1.000 kayaknya itu. Iya. Ya. Cukup banyak ya. Cukup banyak banget, bukan lagi cukup banyak. Jadi yang Bapak awasi banyak nih kalau kita lihat nih, kalau kan kami ini sering nih kontak sama Bapak, ada Pak Ari juga. Sering ditelepon sama Bepom nih. Laporan-laporan anggota-anggota ini masuk terus ke Pak Erjon. Jadi tidak henti nih mengurusi teman-teman sejawat ya. Terima kasih Pak Erjon ya. Jadi Pak Erjon bukan lagi pengurus baru ya, masih anyar tuh enggak, sebetulnya beliau ini dari
IAI belum ada sudah berkecimpung ya Pak ya, terlibat dalam organisasi IAI. Mungkin kemarin juga sudah dilibatkan juga di IAI baru ya Pak di PD, kemudian sekarang diamanahkan menjadi ketua PC ya untuk menaungi hampir 800 apoteker di Kota Palembang ya. Jadi berbagai macam semua tingkah laku ya Pak ya. Jadi semua kita harus layani ya Pak Erjun ya. Oke. Jadi Pak Erjun kalau boleh Pak ya, Bapak kan hampir 22 tahun ya Pak ya terlibat lah, berkecimpung dan mau tidak mau, happy tidak happy mengurusi farmasi ya Pak ya, termasuk juga IAI gitu Pak ya. Mungkin bisa Bapak ceritakan sedikit IAI itu apa sih Pak sebetulnya menurut Bapak, sehingga Bapak di usia Bapak seperti ini masih mau direpotkan untuk kegiatan-kegiatan IAI ini Pak. Gimana Pak? Kan IAI itu adalah Ikatan Apoteker Indonesia, itu dari singkatannya. Itu merupakan wadah lah bernamanya apoteker ya. Kan IAI itu ada cabang, ada daerah dan ada pusat. Jadi kalau cabang tentu adalah bernamanya teman-teman apoteker di tingkat cabang, makanya ada namanya IAI cabang atau Palembang. Jadi artinya kalau kita pengurus itu adalah mengakomodasi sebenarnya, akomodasi semua kebutuhan anggota ya, dan memfasilitasi apa yang mereka inginkan ya. Kalau ini sudah agak mudah karena adanya akun siap ya. Betul. Di akun siap kita bisa online Pak ya. Reserkom ya. Reserkom mungkin rekomendasi misalnya dan lain-lainnya. Jadi kita yang akomodasi ya kebutuhan dari teman-teman saya apoteker, termasuk juga mungkin di SAPI ya. Dengan adanya webinar yang kita adakan ya, kegiatan pengabdian misalnya yang kita adakan, itu juga diharapkan oleh anggota. Karena nanti anggota boleh mantu juga memperpanjang serkomnya ya. Serkom itu harus ada, misalnya ada pengabdian, ada pembelajaran misalnya dan sebagainya ya. Kita harus cukup itu ya, sehingga nanti 5 tahun itu teman-teman kita tidak kekurangan SKP lah untuk pengurusan serkom gitu ya. Nah, di samping itu kita juga artinya ya anggota PC ini kan banyak juga yang junior ya. Iya Pak. Kita juga membina dan mengedukasi lah mereka tentang masalah etika profesi, etika di kemanusiaan misalnya ya. Nah, itu kita juga lakukan edukasi, terutama yang untuk yang senior ya. Jadi kita memberikan rekomendasi juga disertai dengan edukasi. Yang utamanya untuk anggota yang junior lah ya. Kalau senior itu sudah enggak, sudah ini ya. Sudah menjadi dewan pengawas awal ya. Betul. Kemudian Pak, terkait citra Pak sebetulnya Pak ya. Citra pandangan Pak. Citra bukan Bu Citra Lili Agus Pak. Pandangan masyarakat dulu Pak terkait apoteker ya Pak ya. Sebetulnya beraneka ragam ya Pak ya. Nah, selama nanti kepengurusan Bapak mungkin bisa Bapak gambarkan sedikit lah citra apoteker itu seperti apa sih Pak seharusnya di masyarakat gitu Pak? Mungkin ada dua, mungkin di masyarakat juga kita lihat, di pemerintah juga kita lihat ya. Kalau pemerintah misalnya sekarang sudah cukup banyak ya, cukup banyak rekrutmen ASN dari untuk apoteker ya. Betul. Tidak hanya di Kota Palembang, di daerah-daerah lain juga banyak. Artinya sudah dirasakan perannya apoteker ya di semua instansi kesehatan, mungkin tentang kesehatan, rumah sakit dan sebagainya. Bahkan di daerah-daerah kemarin itu juga ada yang kita juga support sebenarnya ya. Ada yang rekrutmen 30 orang apoteker untuk di daerah. Artinya kalau kita lihat pemerintah sudah apa namanya, sudah melirik gitu Pak. Sudah melirik ya. Bagaimana peran apoteker ini sangat dibutuhkan ya. Jadi banyak mungkin di rumah sakit juga begitu, adanya akreditasi itu juga harus masyarakat juga apoteker dan juga di puskesmas ya. Puskes. Yang diakreditasi kan harus punya apoteker ya. Jadi artinya pemerintah sudah tahu betul bagaimana fungsinya apoteker itu ya. Kalau di masyarakat juga sudah mulai juga, apalagi misalnya saat ini ya, apoteker juga harus ada studi apotek ya. Nah, harus bisa konseling misalnya ya, ada biur, misalnya artinya apoteker juga sudah masuk
ke depan ya. Mungkin yang Pasien sebelumnya oriented. mungkin yang selamanya di belakang misalnya sekarang sudah harus ke depan ya. Betul. Memberikan edukasi, konseling misalnya dan sebagainya ya. Nah, jadi memang kita harapkan ya kedepannya orang-orang hebat itu bukan cari obat, tapi cari apoteker harusnya kan. Nah, Amin. banyak di negara-negara maju kan gitu ya. Di dekat kita juga Malaysia, Singapura tuh konsumennya jadi apoteker. Kita mau apoteker baru dia dapat obat. Nah, kedepannya itu yang diharapkan. Jadi mungkin ini bukan hanya asosiasi, tapi juga mungkin tanggung jawab APTVI ya, Asosiasi Pendidik Farmasi Indonesia, karena merancang kurikulum yang menyiapkan apoteker ini siap tampil gitu ya, nah, siap tampil ke depan ya, bukan hanya di belakang meja. Makanya kita sekarang sedang merancang farmasi klinis ya, nah, jadi di kurikulum farmasi itu perlu klinis. Malah di ujian duka itu banyak yang klinis itu ujiannya kan. Karena sekarang udah ke pasien oriented Iya, lagi ya, Pak makanya, ya. makanya ke depan tuh ya dunia farmasi mungkin kita bagi dua lah. Ada yang saintis, ya ada juga yang klinis. Nah, Gitu. jadi paradigmanya itu ke depan kayaknya. Jadi yang klinis ini yang harus tampil ke depan melayani konsumen ya, Iya. Mbak. Jadi Manajerial, apa tadi namanya? Pasien oriented ya. Pasien oriented. Nah, bukan lagi drug oriented. bukan lagi drugs oriented. Iya, itu, Iya. itu. Jadi kalau saya cukup optimis ya, farmasi Indonesia atau Indonesia ke depan itu makin dibutuhkan. Ya. Masya Allah Pak ya. Kita tinggal apotekernya aja, farmasinya aja yang memantaskan diri ya Pak ya, Iya. memperkaya ilmu sehingga kita bisa. Oke. Jadi kita juga harus mengupdate ilmu kita Yes, kan. betul. Nah, jadi salah satunya adalah seminar atau webinar itu salah satu langkah ya Betul. bagaimana kita mengupdate ilmu. Tadi juga barusan webinar kita kan. Iya, betul. Nah, tentang problematika demam berdarah ya. Betul. Nah, itu juga bagus sekali tuh. Ya, apalagi kemarin ada EG dan DG ya. Iya, jadi Nah, Bapak bukan hanya ngomong ya kita Pak ya, jadi PC Palembang juga berkomitmen tadi Bapak bilang mencerdaskan ya Pak ya, kita Ya. sebagai pengurus kita mencukupi melalui semua kita, Pak ya. nanti kita bisa mengedukasi konsumen misalnya. Iya. Ada pilihan obat gitu ya. Iya. Tidak hanya sirup, mungkin juga ada yang lain tadi ya. Dan Ada supos. supos misalnya ya. Betul. Ya nggak mungkin ada EG dan EG-nya. Ya kan? Betul. Nah, ya itu kan. Jadi kita memberi pilihan ya nah, Pak ya. pilihan. Jadi jangan takut kalau sekarang trouble-nya larutan-larutan, ada bentuk sediaan lain Iya. yang bisa kita gunakan. Tapi ya, kan Pak ya. Badan POM juga sudah jelas ya. Mm-mm. Badan POM juga sudah merilis obat apa yang dilarang. Mm-mm. Yang penting kandungan EG dan DG-nya lebih batas ya. Betul. Dan juga sudah ada yang rilisnya yang aman untuk digunakan. Iya. Ya. Jadi Badan POM juga cukup tanggap dengan hal ini ya. Betul. Jadi banyak sekali ya Pak ya dari webinar yang kita adakan tadi, cukup besar SKP-nya Pak. 6 Nah. SKP nasional. Nasional, Dan ya. hebatnya lagi tidak ada dipungut biaya. Iya. Gitu ya Pak ya. Bentuk pengabdian kita Pak ya terhadap profesi Iya. dan teman sejawat ya Pak ya. Tapi Tidak juga ada ini dana ya. ya Pak ya. Tadi kan kita juga agak sayang juga ya. Iya. Jadi link kita kan juga terbatas, Zoom kita Iya. hanya 1000 1000 ya. Betul. Padahal yang mendaftar tuh 2000. 2000-an kan. Iya. Ke depan juga pihak kita juga ya, bagaimana kita bisa menaikkan Zoom kita menjadi yang 3000-an 3000-an lah kan. Iya. Jadi semua anggota sindinisasi masuk nah. Iya. Harusnya kan. Nah. Jadi program ke depan ya Pak ya. Program ke Nanti depannya kita itu. canangkan, nanti Canangkan kita ke perbesar depan. Zoom Iya. sehingga bisa kapasitasnya Kan lebih kasihan gede. ya. Iya. Dia mendaftar 2000-an, yang tertampung hanya 1000. Iya. Nah, kan Betul. ya itu ya. Antusiasmenya sangat besar ya Pak ya terkait kegiatan kita. Alhamdulillah banyak sekali teman-teman, tidak hanya di PC Palembang tetapi PC Indonesia, Sumatera ya? se-Indonesia nih. Se-Indonesia, ya? Kegiatannya sudah Banyak tersebar tuh ya, dari kita dari lihat Jawa, Kalimantan, dari Sulawesi Sabang sampai. sampai Merauke lah. Iya betul. Sama Merauke ya. Jadi Nah, kalau itulah. ditengok baru di share 2 hari udah 1000 lebih Iya, yang padahal sudah itu daftar. Enggak lama ya. Iya, Sebenarnya benar. mungkin paling 5 hari Iya, sebelumnya 5 lah hari, ya. betul. Nah, apalagi kalau sebulan tuh. Iya, penuh. Penuh tuh ya. 10.000 ya. Berarti tugas Bapak nih Pak, antusiasnya gede, PC Palembang dan tim adakan lagi Pak, sehingga bisa memfasilitasi ya Pak ya. Gitu. Ya. Semoga selalu diberikan kesehatan Ya. Pak Herjon dan juga pengurus lainnya gitu ya. Nanti gratis ya. Yang penting nanti. Kalau bayar pasti nggak mau enak. Iya, gitu. Mau Jadi juga nggak kalau kita bayar. memfasilitasi Iya. karena memang
kalau diingat-ingat ini kan lagi masa COVID juga Pak, Iya. jadi kita juga harus melihat juga kondisi teman-teman sejawat kita. Mungkin Iya. banyak juga di daerah nggak seperti yang di kota gitu ya Pak, atau ada yang kendala-kendala yang lain, mungkin kita juga tidak bisa pukul rata semua ya Pak ya. Iya. Jadi ini Kalau- salah satu bentuk PC. Ya kalau untungnya tidak harus datang ke tempat. Betul. Nah, kalau datang ke tempat kan akomodasi juga besar Iya kan. betul, belum makan, Sudah nanti penginapan misalnya hotel ya. penginapan, transport, Transportasi gitu ya. iya. Nah, kalau bolehnya oleh-oleh. iya belum jalan dan lain-lain. Iya, Jadi kita manfaatkan webinar ini Pak ya. Jadi gratis menyangkau ke Semua kalangan. Iya. semua lokasi lah ya. Betul. Mungkin Pak, pertanyaan terakhir nih Pak ya. Jadi apa harapan Bapak ke depan sebagai Ketua PCI Kota Palembang terhadap Ikatan Apoteker Indonesia dari pandangan anggota-anggotanya Pak? Karena memang mengingat anggota kita ini PC Palembang ini setengahnya ini sesumselnya ada di Kota Palembang. Iya, iya. Mungkin banyak sekali hal-hal yang perlu Bapak perbaiki atau Bapak canangkan untuk anggota kita sehingga bisa meningkatkan mutu, kualitas dan juga etika juga dari teman-teman Ya. sejawat kita. Gimana Pak Erjon? Jadi dalam melayani itu juga harus punya lokasi atau semacam tempat lah ya. Saat ini kan tempat kita itu masih diberi oleh STP ya. Betul. STP Batu TV lah. Itu meminjamkan lah. Difasilitasi itu ya. Difasilitasi ya, tidak hanya ruangan sekretariat dengan semua fasilitasnya ya. Betul. Yang kita labelin dengan rumah apoteker. Nah, kedepannya kita harapkan kita punya rumah milik PC Palembang harusnya kan. Nah, itu yang kita harapkan. Mungkin dengan rumah itu teman-teman kita bisa datang ya. Mungkin kalau ada masalah bisa curhat, kita sama-sama carikan solusi lah. Tapi intinya adalah kami fokusnya itu tetap melayani sehingga kebutuhan anggota itu bisa dipenuhi, ya kan? Nah, sehingga kedepannya pelayanan informasi itu bisa optimal. Di peranan dan tugasnya lah apoteker ya. Betul. Di semua lini lah ya, di semua lini itu bisa optimal. Di rumah sakit, di pemerintah misalnya, di badan POM misalnya, di balai POM ya, di klinik itu bisa optimal ya, di BBM bisa optimal. Jadi artinya kita juga memberikan edukasi ya. Banyak juga tuh ini ya, ada juga keluhan-keluhan dari teman kita misalnya ya, yang bekerja di tempat masing-masing. Itu kan wajar ya, wajar sekali itu. Cuma kita memberikan semangat ya dan edukasi kepada mereka sehingga mereka itu bisa enjoy misalnya, dan mengoptimalkan lah ya perannya sebagai pemasi di tempat mereka masing-masing, perannya sebagai apoteker di tempat masing-masing. Yang penting ke depan kita tetap canangkan ya, apoteker itu harus jaya karena Amin. jaya di tempat bekerja, jaya juga di jalan lainnya. Amin. Amin. Ya kan? Betul. Jangan nanti kerjanya banyak, yang lainnya nggak banyak. Ada soft skill lain ada. Jadi pasti gitu ya. Iya betul. Kita juga merangsang untuk bisa buka usaha sendiri ya. Betul. Itu kita mungkin oleh bank sudah ditawari itu ya. Ada bank BNI, bank BSI bersama untuk kredit ya. Namanya PKM kredit usaha kecil menengah ya. Nah, itu udah ditawari. Mungkin nanti tinggal kita bekerja sama lagi dengan bank itu, dan kalau teman-teman kita yang ingin usaha sendiri itu mungkin bisa gitu ya. Iya. Nah, kan ini kan modal yang jadi masalah enak. Iya. Nah, itu Jadi kalau modal nanti Pak Erjon yang tanggung. Jadi Bapak Ibu pengurus yang lain kalau mau berusaha, mangga hubungi Pak Erjon. Nanti dicarikan channelnya gitu kita ya. konsultasi dengan bank ya. Iya, nanti Dengan dicarikan bank, channelnya Pak ya. Banknya kami udah ditawari, udah ini ya, sudah ngomong dengan Bank BNI, Bank BSI ya. Dan rekening sih kan di Bank BSI itu. Betul. Ada 2 rekening di Bank BSI, jadi Bank BSI juga open
bahkan mereka minta kalau ada pertemuan misalnya, dia minta waktu untuk berbicara lah ya, baik Bank BRI ataupun juga Bank BSI. Iya. Intinya ada kredit Usaha menengah tadi. ya mungkin ya kalau bunga apa lah ya, mungkin kecil lah Iya. ya. Nanti dibantu ya Pak ya. Iya, Jadi betul. bagi teman sejawat yang ingin membuka soft skill yang lain, Iya. usaha yang lain, Banyak tuh yang dicarikan banyak. suku Iya, bunga iya. terendah gitu kan lebih Pak ya. Apalagi sekarang kan ada peraturan ya. Mm-mm. Kalau apotek itu kalau apoteker yang punya tidak harus PT kan. Betul. Nah, artinya apa? Sudah ada tuh apa namanya semacam apa lah ya, channelnya dari pemerintah ya. Kalau kamu buat usaha apotek, gak Tidak perlu perlu PT. PT. Kalau yang kamu nggak punya, yang punyanya Harus betul. ada ownernya, bukan ownernya harus PT kan. CV dulu, Artinya ya. kan artinya kita itu juga tantangan juga kan Betul. buat kita untuk bisa buka usaha sendiri ya. Apotek dulu, nanti BBM, Nanti industri, nanti pas Industri sekolah biasanya, sendiri. ya. Banyak Buat kan sekolah Indonesia tuh banyak ya. apoteker. Sampai Farma, Desa Medika, itu kan Kosmetik Pak, jangan lupa apoteker juga Pak. iya, itu Ibu banyak Wardah. tuh warga. Khususnya semua apoteker. Tiga ratu Pak. Satu mungkin nih ya. Nggak ya? Wardah, Wardah Pak ya. Wardah. Ya banyak ya. Mm-mm. Desa Medika, Sambi, Sambi, Farma. apoteker semua. Mm-mm. Bu Novi nanti 10 tahun lagi punya industri kosmetik. Amin. Amin. Nanti langsung hubungi Ordernya Bapak. nanti nulih nih gitu. Hubungi Bapak nanti cari kredit murah. Itu kan terbuka ya kesempatannya. Iya. OT banyak kan, obat personal ya, jamu. Mm-mm. Kan banyak, apalagi kita negara yang tropis ya. Nah, tropis itu kan banyak tumbuhan obatnya. Betul. Jadi tumbuhan obat itu tidak hanya untuk obat kosmetik ya, juga Iya. obat tradisional ya. Mm-mm. Jadi kita lagi ya maunya Iya. apa gitu. Iya. Maunya jadi apa kan? Betul, tinggal pilih Pak ya. Pilih. Karena sebetulnya kita tuh apoteker itu multi talent sebetulnya Pak ya. Modelnya. Multi talent. MSI menguasai semua ilmu. MSI menguasai semua ilmu, betul. Ya itu kan. Campur Pak ya. Iya, jam semua tuh. Bisa. Jadi kalau dulu kan farmasi itu kan ya kalau bukan sains juga enggak ya. Mm-mm. Teknologi itu juga enggak. Artinya Dulu. campur lah ya. Mm-mm. Kan banyak yang dari MIPA tuh keluar. Mm-mm. Terus di MIPA join, dia keluar fakultas sendiri ya. Mm-mm. Nah, jadi farmasi itu ya mungkin kategori sains bukan. Nah, mungkin lebih pas ilmu terapan kayaknya. Ilmu terapan. Iya. Jadi dia nggak bisa kamu dengan fakultas MIPA gitu ya. Betul, bisa Pak ya. Bisa, jadi Fakultas awalnya sendiri. mungkin gabung, nanti akhir-akhirnya pasti bisa. Iya, betul. Karena dia bukan Sains. sains ya. Iya. Terapannya apa banyak ya. Mm-mm. Banyak tuh. Oke lah kalau begitu. Oke. Kami ucapkan sekali lagi terima kasih kepada Pak Erjon sudah hadir di podcast PDII Sumatera Selatan. Ini podcast kita yang pertama Pak. Sebetulnya nanti ada podcast berikutnya. Kami ucapkan terima kasih. Kami mendoakan semoga Bapak Ya. Erjon beserta keluarga dan juga seluruh pengurus PCII Kota Palembang selalu diberikan kesehatan. Anggota juga anggota. Iya, anggota PCII Kota Palembang dan juga anggota se-Sumatera Selatan Oh, dan iya, se-Indonesia. Kita doakan semua Iya, semoga selalu diberikan kesehatan sehingga kita bisa tetap memberikan pelayanan yang optimal dan maksimal kepada masyarakat secara umum. Dan juga kami ucapkan permohonan maaf Pak Erjon seandainya belum sesuai dengan harapan Bapak. Jadi kita ini sedang belajar untuk melakukan podcast dan memperkenalkan sosok-sosok apoteker yang sebetulnya berpengaruh ya. Dari dulu apoteker masih sangat sedikit sampai sekarang udah ribuan di Sumatera Selatan. Jadi kayaknya kita sudah bisa mengangkat apoteker-apoteker ini. Insya Allah nanti kedepannya kita akan mengundang PC-PC yang lain untuk hadir di podcast kita dan juga bapak-bapak ibu yang lain, bapak misalnya di pelayanan gitu ya Pak ya, di distribusi. Senior ya. Iya, nanti kita undang dan kita bicara-bicara santai sambil melihat dan mengetahui sisi lain dari bapak dan ibu yang akan kita undang. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih, salam sehat dan juga salam apoteker Indonesia. Alhamdulillah. Boleh. Terima kasih. Wassalamualaikum.